hanya berkompetisi pada dunia di luar dari sektor primernya Jawa Timur, tentu ini semakin lama usia semakin tua akan semakin punah kondisi ini. Sementara Jawa Timur menjadi buffer stock. Given, makanya kami bersyukur itu di Jawa Timur sekalipun intervensinya tidak begitu maksimal, tapi faktanya produktivitas kita gede. Nah, berarti kan resource kita, sumber daya alam kita luar biasa. Etos kerjanya para petani, pekebun, peternak itu kira-kira lebih luar biasa, kan begitu. Maka diversifikasi salah satu solusi dengan cara bagaimana kita melakukan gerakan pangan lokal semaksimal mungkin, sehingga kita tidak perlu ada ketakutan untuk tidak tercukupinya kebutuhan pangan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabar hari ini dulur Jatim semua? Semoga selalu sehat ya. Kembali hadir di Jatim Channel Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Dan seperti biasa, Silka tidak sendiri. Silka hadirkan narasumber yang luar biasa hari ini. Seorang sosok wakil rakyat perempuan yang periode lalu ini juga tercatat sebagai kader perempuan NU pertama yang menjabat sebagai wakil ketua DPRD Jatim. Dan di periode kali ini beliau menjabat di Komisi B DPRD Provinsi Jatim dari fraksi PKB Dapil Jatim 2 Sidoarjo. Siapakah beliau? Haja Ani Maslaha SPD MSI. Assalamualaikum Bu Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Silka selalu senang nih kalau kehadiran wakil rakyat perempuan. Wah, karena bisa menyampaikan aspirasi-aspirasi sesama perempuan juga nih. Nah, hari ini Bu Ani kita akan membahas terkait dengan pangan lokal sebagai pilar kemandirian bangsa. Tapi sebelumnya, dulur Jatim semua, Silka juga mau informasi bahwa Komisi B DPRD Provinsi Jatim ini bidang kerjanya meliputi perekonomian dan keuangan. Kewenangan tugasnya ada di pertanian, perikanan, kelautan, perkebunan, peternakan, dan juga berbagai topik lainnya atau bidang yang terkait ya. Dan hari ini spesial nih, kita akan bahas terkait dengan pangan lokal sebagai pilar kemandirian bangsa. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh terkait hal ini, Bu Ani, kita intip sedikit kebijakan pemerintah ini terkait dengan keberadaan pangan. Ini kita tahu Badan Pangan Nasional menjadikan pangan lokal ini sebagai pilar masa depan kemandirian bangsa. Tertuang juga dalam Perpres nomor 81 tahun 2024 tentang percepatan konsumsi pangan berbasis potensi sumber daya lokal. Dan kalau sampai hari ini implementasi di Jawa Timur sendiri ini seperti apa Bu Ani? Ya, pertama mungkin kita perlu bersyukur ya bahwa per hari ini kalau nasional mengatakan swasembada, barangkali Jawa Timur sudah kedaulatan. Kenapa saya katakan kedaulatan? Karena fakta kita dari beberapa komoditi ada 8 sektor yang menjadi backbone atau menjadi buffer stock nasional. Mulai dari padi, jagung, gula, ikan-ikan, daging, telur, ada 8. Artinya bahwa kalau mau ngomong ketahanan pangan, Jawa Timur sudah dan sangat siap untuk mengarah ke sana. Maka sekarang bagaimana kemudian, karena fakta sekalipun Jawa Timur menjadi buffer stock, faktanya kita masih menerima barang impor, terutama garam. Garam itu secara nasional kita number one. Begitu juga jagung dan beras. Nah, ini kemudian bagaimana kita bisa lakukan diversifikasi. Bentuk diversifikasinya adalah penguatan pangan lokal. Bagaimana memberikan stigma kepada masyarakat untuk membuka cakrawala berpikirnya bahwa yang namanya pangan itu tidak hanya beras. Oleh karena yang namanya unsur hara tanah itu
tidak semua dari 38 kabupaten kota Jawa Timur ini bagus untuk ditanami padi, kira-kira kayak gitu. Karenanya penting kemudian diversifikasi. Penting kemudian cocoknya apa? Semisal kalau ngomong Maduraan ya memang cocoknya pergaraman. Garam kan juga termasuk ketahanan pangan kan begitu. Kalau dilihat dari kebutuhan pokok untuk suplai konsumsi energi, maka sorghum juga oke. Di Sampang, Sumenep juga oke. Kemudian Lamongan tertinggi, Bojonegoro, kemudian Tuban itu bagus. Kalau ngomong padi, Bojonegoro bagus, Jombang, daerah baratan lah ya. Daerah baratan itu berarti Mataraman. Dan di Tapal Kuda juga ada beberapa titik lah kira-kira kayak gitu. Kalau kemudian kita ngomong ubi-ubian, di daerah pegunungan kita mulai Trenggalek, Tulungagung, Malangan, Sidoarjo juga kategori, Mojokerto ini juga bagus. Itu kan juga kategori penguatan pangan lokal ya. Kemudian jagung juga di beberapa titik yang saya sebut tadi itu termasuk di Matraman juga kuat. Kemudian apa lagi yang ngomong ubi-ubian, porang yang lagi booming, porang. Porang ini di Mojokerto oke, pusatnya di Madiun memang ya, Ponorogo juga ada, di Malang Raya juga ada. Artinya apa? Artinya bahwa dari sisi resources sumber daya alam kita cukup signifikan memberikan dukungan yang kuat untuk bisa ekspansi pangan lokal menjadi sumber energi yang sama dengan kadar gizi, kadar vitamin yang dimiliki oleh beras atau yang dimiliki oleh padi. Oleh karenanya sembari untuk pelaksanaan implementasi dari Perpres 81 tahun 2024, sesungguhnya Jawa Timur sudah siap untuk itu dan sudah melakukan itu, hanya memang perlu didorong yang lebih maksimal, terutama dalam hal pasar. Karena kesimpulan para petani ini adalah produktivitas kita itu oke. Petani kita itu sangat oke karena given apa? Sumber daya alamnya sangat mendukung. Dari sisi SDM-nya sudah oke karena turun-temurun lah. Sektor ekonomi realnya Jawa Timur kan memang di pertanian, perkebunan, perikanan. Itu sektor realnya. Hanya memang perlu ada penguatan-penguatan yang lebih masif lagi dan adaptif dengan kondisi yang dibutuhkan hari ini. Salah satunya adalah teknologi. Artinya siap dan perlu didorong kembali untuk itu. Memang Bu Ani paham betul ya sebagai Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jatim, kemudian apa saja komoditi yang kita punya, kemudian memang Jawa Timur bisa dikatakan tadi sudah siap untuk swasembada pangan ini. Hanya saja mungkin ada beberapa hal yang memang perlu dikembangkan kayak tadi perkembangan teknologi. Mungkin juga kalau Bu Ani sendiri melihat petani kita hari ini, kalau secara SDM memang mereka secara turun-temurun backgroundnya petani begitu ya. Tapi bagaimana dengan perkembangan teknologi yang ada, apakah sudah merata para petani kita bisa mengakses itu dan juga kesejahteraan petani ini kan juga menjadi penting, Bu Ani, seperti apa? Betul, saya setuju yang terakhir. Ending goal dari sebuah ketahanan pangan adalah harus linear dengan kesejahteraan mereka. Betul. Kalau ngomong kesejahteraan, maka hitungannya adalah NTP, nilai tukar petani, atau nilai tukar nelayan, atau nilai tukar pekebunan. Saat ini di Indonesia, di Jawa Timur ya, ini juga belum menggembirakan sangat, terutama perikanan. Ikan tangkap Jawa Timur itu nomor 1, ikan tangkap. Kalau ikan pembudidaya, nomor 3 memang, setelah Sulawesi Selatan dan NTT. Tetapi kalau jagung, kemudian porang, apalagi beras, kita nomor 1.
inilah yang kemudian harus menjadi perhatian serius oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Daerah itu bisa provinsi, bisa kabupaten kota untuk lakukan sinergi hasil produktivitas ini harus berimpact kepada kesejahteraan mereka. Terus terang untuk mengarah ke sana memang ada beberapa variabel yang perlu disudet, yang perlu diurai, Mbak. Satu diantaranya adalah tata niaga. Kalau kita ngomong garam coba ya, kebetulan hari ini Komisi B lagi menginisiasi perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan petani garam. Antara petani garam, petambak atau pembudidaya ikan dengan para petani padi, petani garam lebih turun kesejahteraan, lebih jauh dari kesejahteraan. Salah satunya adalah di situ ada garam nasional yang PT Garam namanya, yang memang tupoksi utamanya adalah menjamin ketersediaan garam. Tetapi faktanya per hari ini mereka malah memproduksi garam rakyat. Mestinya mereka lebih memproduksi rakyat ini yang tidak dimampui diproduksi apa? Oh ternyata garam industri, garam kosmetik, garam untuk usaha-usaha. Karena memang fakta kadar NaCl-nya sebagai supporting keasaman garam, Jawa Timur ini masih belum bagus-bagus amat. Syarat untuk industri kan 97,5%, Jawa Timur masih 94,7%. Jadi masih untuk garam domestik, logistik ya, untuk garam logistik. Maka ketika PT Garam yang harusnya ini menstabilkan, menjamin ketersediaan, ketercukupan garam, tidak menjadi kompetitor para petani garam. Nah, kira-kira gitu. Itu satu persoalan. Yang kedua, persoalannya kalau kita ngomong garam, pada tata niaga. Kepastian untuk terbeli ini masih belum menjanjikan. Maka di situ rentan sekali terjadi para tengkulak-tengkulak untuk memainkan harga. Artinya para petambak garam ini tidak mempunyai daya untuk melakukan penguatan fiskal mereka dengan memastikan harga yang sesuai dengan biaya operasionalnya. Kesimpulannya, ternyata garam ini masih belum masuk pada ketahanan pangan yang penting. Jadi masih kategori varian yang menjadi belum menjadi hal yang penting ya. Oleh karenanya HPP garam pemerintah masih belum memberikan. Maka itu salah satu penyebab petambak garam akhirnya kan agak sedikit ogah. Karenanya ada 42%-an ya pengelolaan garam ini belum maksimal. Banyak tanah-tanah idle. Ini kan juga ngomong ketahanan pangan yang menjadi persoalan. Berimpaknya pertanyaannya tadi itu sudah linearkah bahwa Jawa Timur menjadi buffer stock dengan kesejahteraan mereka? Ada persoalan-persoalan di situ. Termasuk juga ngomong jagung. Jagung dari 15 juta ton kebutuhan nasional, produktivitas nasional, Jawa Timur saja itu sudah 5 juta sekian ton. 5 juta sekian ton. Artinya sudah sepertiganya ya itu disupport oleh Jawa Timur. Tetapi pertanyaannya kalau ngomong itu kan perkebunan, apakah mereka sudah sejahtera? Ya faktanya mereka masih bisa memenuhi kebutuhan primernya saja. Kalau toh sekundernya ya mungkin kurang bisa maksimal, apalagi ngomong tersier. Jadi persoalan ketahanan pangan, Mbak, kalau saya melihat itu antara on farm dengan off farm itu masih sejahtera yang off farm. Pengelolaan, petaninya masih belum. Itu satu di antara penyebabnya adalah tata niaga yang harus diselesaikan. Masih ada
rentetan yang cukup panjang, rantai yang cukup panjang, permainan tengkulak yang sangat tinggi, memainkan untuk harga. Akibatnya kesejahteraan mereka belum begitu maksimal. Oke, jadi dari beberapa penjelasan Bu Ani tadi menarik ya, bahwa memang sebetulnya memang ada problem yang ya itu harus diatasi begitu. Apakah kemudian DPRD Provinsi Jatim Komisi B memberikan ini ya beberapa rekomendasi begitukah Bu sebagai fungsi pengawasan ya, bahwa ya ini memang harus diatasi, termasuk juga tadi kan ini sebetulnya hal yang sepele tapi berdampak ketika garam dianggap bukan komoditi yang penting seperti mungkin beras dan lainnya, padahal itu juga menopang dan lain sebagainya. Nah, apa kemudian catatan atau rekomendasi-rekomendasi yang sudah Komisi B mungkin godok untuk mengatasi permasalahan ini? Iya. Ada beberapa strategi yang harus dilakukan oleh pemerintah provinsi, tentu bersama-sama dengan kami ya, karena sama-sama sebagai penyelenggara daerah. Yang pertama adalah penguatan legalitas sebagai kekuatan hukum untuk bisanya pemerintah mengafirmasi fiskal atau budgeting terhadap tumbuh kembangnya ketahanan pangan. Ketahanan pangan sekali lagi ya ada pertanian, ada perikanan, ada perkebunan, kira-kira seperti itu. Jawa Timur ini sudah ada Perda Perlindungan dan Pemberdayaan UMKM, dan itu inisiasi dari DPRD. Udah lama, ketika saya DPRD yang lama. Kemudian kita mempunyai perlindungan pemberdayaan nelayan. Maka kemudian hari ini kita lakukan perubahan yang lebih ekspan lagi, tidak hanya nelayan yang kita lindungi, tetapi pembudidaya ikan dan petambak garam yang tadi saya sampaikan. Lagi berproses untuk itu, Mbak. Itu satu, legalisasi kebijakan dalam penguatan hukum. Yang kedua adalah peningkatan produktivitas. Kalau ngomong peningkatan produktivitas, maka upaya yang harus dilakukan adalah mulai dari bibit. Penyediaan bibit harus unggul, karena bibit ini berpengaruh kepada hasil produktivitasnya, qualified apa tidak, cepat panen apa tidak. Ya selain bibit, irigasi menjadi penting. Kenapa? Karena sekali lagi produktivitas itu harus meliputi asupan untuk bisa tumbuh dan berkembang kayak manusia lah. Makan iya, minum juga. Maka harus irigasinya tercukupi. Kebetulan Mbak, Jawa Timur ini sanitasi untuk irigasi terhadap sektor ketahanan pangan itu warisan zaman Orde Lama yang tentu harus dilakukan revitalisasi. Makanya ada program pemerintah terkait dengan ini, itu akan ada revitalisasi pesisir utara Jawa. Jadi kalau kita ngomong pesisir berarti Tuban, Bojonegoro, Lamongan, kira-kira kayak begitu sampai dengan Sumeneb. Itu satu diantaranya untuk memfungsikan kembali sektor primer yang ada di Jawa Timur agar produktivitasnya bagus. Selain itu adalah teknologi tentu. Kecukupan teknologi modern. Salah satu penyebab hari ini kenapa sih anak muda masih belum bisa maksimal cinta terhadap sektor real. Sementara hari ini adalah bonus demografi. Ketika para pemudanya hanya berkompetisi pada dunia di luar dari sektor primernya Jawa Timur, tentu ini semakin lama usia semakin tua akan semakin punah kondisi ini. Sementara Jawa Timur menjadi buffer stock. Di antaranya karena ngomong ketahanan pangan bagi anak muda masih sengsara, belum canggih kira-kira. Seperti yang kita tahu kan ada anak
yang awal TKI dari Lumajang. Satu anak mengelola hamparan sawah 32 hektar, hanya satu orang. Kenapa mampu? Ya karena kecanggihan teknologi di Jepang itu ya. Nah ini saya pikir juga akan membangkitkan para milenial untuk mau bertani kira-kira kayak gitu. Dan yang terpenting lagi memang kepastian harga itu menjanjikan untuk bisa sejahtera kira-kira kalau kita mengarah kepada sektor primer itu. Hal yang lain selain teknologi canggih adalah pasar. Intervensi pemerintah untuk bisa akses pasar dengan berbagai forum, bagaimana bisa mendatangkan atau mempertemukan buyer-buyer itu juga menjadi penting. Yang pasti sistem perizinan menjadi faktor investasi bisa berkembang apa tidak, itu juga harus menjadi perhatian oleh pemerintah untuk itu. Dan hari ini karena pasar digitalisasi lebih menjanjikan dan faktanya antara pasar tradisional, konvensional dengan online itu 3 kali lipatnya lebih survive pasar online, maka pemerintah harus memfasilitasi untuk itu. Jadi ada banyak hal, itu diantara strategi yang harus kita lakukan, mulai dari sisi regulasi, kemudian penyiapan infrastruktur, sampai pada penguatan SDM karena memang perlu di-upgrade, apalagi kemudian memakai teknologi canggih, kan tidak bisa kemudian kita hanya memfasilitasi sarana prasarana alat yang canggih tapi tanpa ada bimbingan pelatihan, sehingga bimbingan dan pelatihan juga harus dilakukan. Saya pikir itu sih. Jadi beberapa strategi ini memang harus dilakukan. Bu Ani, monggo diminum dulu sambil kita ngobrol-ngobrol. Dan memang semakin menarik, apalagi tadi Bu Ani menyebut bahwa kita juga butuh peran teman-teman muda, dulur Jatim semua nih yang masih muda-muda. Kita punya bonus demografi, tapi kita masih terjebak dengan stigma bahwa bidang pertanian itu masih sangat konvensional atau old style yang bukan anak muda banget. Sedangkan para petani-petani kita juga belum sepenuhnya melek teknologi. Jadi ini juga jadi dilema begitu ya, Bu Ani. Jadi perlu strategi untuk ayo kita mengajak anak-anak muda ini untuk ikut terjun ke bidang pertanian, perikanan, perkebunan untuk bisa memajukan sektor ini begitu. Tapi Bu Ani, Pemprov Jatim ini kan ada Jatim Agro juga ya. Ini sebagai bakti ke-6 Nawa Bakti Satya. Ini sebagai komitmen juga untuk memajukan sektor pertanian, peternakan dan lain sebagainya. Kalau Bu Ani sendiri dan DPRD Provinsi Jatim melihat sejauh ini implementasinya atau pengembangan program ini seperti apa? Iya, sekali lagi di awal saya sampaikan, ngomong itu Jatim Agro, given-nya untuk Jawa Timur itu tinggi. Kebetulan unsur hara kita itu, tanah kita untuk pertanian dan sejenisnya itu masih cukup bagus, sehingga kita tentu perlu bersyukur, itu yang pertama. Yang kedua, fakta. Kalau ngomong implementasinya kayak apa sih di Jawa Timur, fakta memang semakin ke sini dari 8 komoditas tadi itu menjadi jawaban bahwa memang cukup bagus semakin ke sini. Hanya pada sisi afirmasi budgeting. Terus terang hari ini kekuatan APBD Jawa Timur itu sekitar 29 triliun. Sektor ketahanan pangan, sektor untuk 3 hal, pertanian, perikanan, kemudian perkebunan, tambah 4, industri dan UMKM, udah sampai 5%, Pak. Kecil kita. Nasional cukup bagus, kenaikannya 36%. Dari 114 triliun, hari ini 155 triliun. Tapi terbagi 38 provinsi, ya, tinggal kita ke bagian keberapa kan gitu. Tapi kalau Jawa Timur masih kecil, Mbak. Masih kecil. Hanya sekitar 1,5 triliun dari 4 sektor tadi itu. Makanya berarti kehebatan Jawa Timur ini given-nya luar biasa.
etos kerjanya para petani kita ini luar biasa, sehingga pemerintah hanya memberikan dukungan-dukungan yang parsial itu sudah cukup survive, kira-kira kayak gitu. Yang pasti ya tetap saya melihat upaya ke arah pencapaian target nasional, karena ini targetnya ini target nasional, Mbak. Contoh beras. Beras Jawa Timur ini hari ini tahun kemarin 5 juta sekian, ya. Tahun ini ditarget 7 juta. 7 juta ton, ya. Per Juli kemarin kita lakukan rapat kerja, untuk progresnya sudah 6 sekian. Sehingga kami optimis untuk bisa mencapai target nasional. Ketika paruh tahun ini mencapai peningkatan dari tahun sebelumnya, ini berarti memang ada hasil yang cukup membanggakan. Hanya saja andaikan intervensi anggaran, keseriusan, fokus untuk visi misi. Hari ini kan Jawa Timur kan kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat. Kaitannya dengan ketahanan pangan. Nasional sudah serius untuk itu, tetapi untuk Jawa Timur saya melihat masih belum begitu serius banget. Ya, Ini masih banyak efisiensi givennya juga, Bu. Apalagi ketika ngomong efisiensi. Saya kemarin berpikir bahwa efisiensi itu nanti akan teralokasikan khusus untuk penyelesaian ketahanan pangan, untuk mencapai target yang diinginkan oleh nasional dan daerah. Tapi faktanya kebetulan hari ini lagi pembahasan KUA PPS untuk PAK 2025. Saya belum melihat keseriusan dari eksekutif untuk itu. Tinggal bagaimana nanti peran kami, karena ini kan usulan eksekutif. Usulan eksekutif saya belum melihat begitu serius. Artinya belum matching antara visi misi dengan pagu anggaran yang diberikan. Jadi tidak ada kenaikan yang signifikan untuk itu. Mudah-mudahan kami di DPR nanti ketika pembahasan di Badan Anggaran itu bisa melakukan penguatan untuk itu sehingga akan bisa lebih maksimal lagi. Kesimpulan, apakah Jawa Timur sudah melakukan itu? Sudah, tapi memang perlu dorongan lebih serius. Satu diantaranya adalah dukungan anggaran yang cukup untuk mencapai visi misi di tahun pertama ini, kaitannya dengan kecukupan ketahanan pangan. Betul, apalagi dengan target yang meningkat tadi ya, Bu, 7 juta ton. Ya. Dan harapannya ini juga perlu diawasi betul-betul, jangan sampai ada fenomena-fenomena atau kasus-kasus terjadi seperti beras dioplos dan lain sebagainya. Ya, menarik itu. Gimana nih Bu Ani? Ya, terus terang kami sangat miris ya terkait dengan beras oplos yang hari ini masih belum tuntas untuk diselesaikan. Tapi alhamdulillahnya kami belum menerima informasi di Jawa Timur apakah itu sudah mengarah ke sini. Itu menandakan bahwa satu, pengawasan dari pemerintah masih belum begitu kuat, maksimal, sehingga masih ada upaya-upaya untuk penyusupan lah semacam kayak begitu bisa dilakukan. Karenanya besar harapan sebenarnya kita ada Mbak namanya Satgas Pangan Mbak, untuk bisa melakukan pengawasan itu dari berbagai instansi, mulai dari kepolisian ada, kemudian Sekda, ketuanya Sekda ya, terus dinas-dinas yang membidangi itu, mulai pertanian, perkebunan kayak gitu, Indah kayak gitu. Yang kedua, menandakan memang mulai merasa ada kesulitan pangan kan begitu, sampai kemudian mereka melakukan itu ya. Oleh karenanya kembali salah satu untuk gerakan pangan lokal ini menjadi penting untuk diberdayakan, tidak hanya di Jawa Timur tadi, tapi di semua daerah yang ada di Indonesia, sehingga 5-10 tahun yang akan datang pemerintah ini kan obsesinya bisa pangan mandiri, tidak lagi mengandalkan impor. Ya. Maka kemudian solusinya adalah perlu melakukan sosialisasi yang masif termasuk di dunia pendidikan terkait bahwa
makan itu tidak hanya padi sesungguhnya, tapi bisa diversifikasi dengan berbagai olahan yang lain, tanaman Betul. yang lain dengan olahan yang lebih varian sehingga menarik, kira-kira kayak begitu. Edukasi menjadi penting agar masyarakat tertarik untuk bisa memberdayakan potensi lokal yang ada. Sehingga mungkin hal-hal yang kaitannya beras oplos ini tidak akan terjadi. Kenapa? Ya karena kebutuhan pangan bisa tercukupi dengan varian yang bermacam-macam tadi. Oke, yang harapan kita itu tidak terjadi. Tidak terjadi. Dan betul-betul harus penting, diperhatikan. diversifikasi penting, kira-kira kayak begitulah. Termasuk juga tadi regulasi yang harus diperkuat, diperkuat. dan juga ini ya Bu tadi anggaran. Kalau tadi bicara 1,5 triliun berarti ya, itu penggunaannya sejauh ini lebih ke mana Bu? Ke alat-alat kah, pengadaan alat atau seperti apa? Semuanya. Semua Mulai ya? bibit, irigasi, Tapi kan alat. itu kecil ya. Makanya kecil. Makanya sehingga saya katakan given, Mbak. Given. Makanya kami bersyukur itu di Jawa Timur sekalipun intervensinya tidak begitu maksimal, tapi faktanya produktivitas kita gede. Nah, berarti kan resource kita, sumber daya alam kita luar biasa. Etos kerjanya para petani, pekebun, peternak gitu kira-kira lebih luar biasa, kan begitu. Ini yang membanggakan di Jawa Timur itu seperti itu. Betul. Tapi lagi-lagi kita tidak bisa terjebak dalam kondisi ini ya Bu. Harus betul-betul pemerintah atau negara hadir untuk melihat ini sebagai sesuatu yang kita tidak boleh lagi terjebak. Sekarang kan masih banyak permasalahan petani itu, jangankan kita bicara teknologi yang canggih, masih sering tidak bisa mendapatkan pupuk subsidi. Nah, kalau ngomong pupuk, alhamdulillah. Adanya kenaikan 36% nasional pupuk subsidi, kita di cover 100% dari serapan tahun 2024. Serapan Jawa Timur itu 1,880, artinya 1,9 juta ton ya. 1,9 juta petani ya, petani. Tetapi fakta sesungguhnya data yang ada di simultan itu hampir 2 juta. Kesimpulan sebenarnya kurang 1 juta. Kenapa serapannya kemarin hanya 1,9 juta? Karena distribusi pupuk tahun-tahun yang lalu ini masih belum maksimal. Belum waktunya, ketika dibutuhkan oleh petani, belum turun. Dengan berbagai alasan. Ketika petani selesai, baru turun. Maka pemfungsiannya kurang maksimal. Yang kedua, untuk bisa nebus, waktu itu kan debatable. Awal-awal harus masuk simultan, harus mempunyai kartu tani, di tengah-tengah baru cukup KTP. Yang ketiga, penebusannya harus pada tokoh tertentu yang sudah mendapatkan legalisasi. Sementara masih ada praktek-praktek untuk ijon dan lain sebagainya. Sehingga kadang sektor petani asli yang membutuhkan ini sudah habis. Akibatnya kebutuhan 2 juta hanya bisa terakses 2 juta lebih, hanya terakses 1,9 juta. Itu dicukupi 100%, Pak. Sehingga Jawa Timur 1,6. Alhamdulillah pada pembahasan kemarin akan ada tambahan. Sesungguhnya sekali lagi data yang ada itu masih kurang 1 juta. Ditambahi informasinya 200. Berarti kurang 8 juta. 800. 800 minggu lalu kita hearing dengan Dinas Pertanian, kita usulkan untuk 800 ini bisa dicukupi dengan APBD Jawa Timur. Artinya ngomong pupuk ke depan tidak ada lagi cerita, tidak ada lagi problem. Karenanya saya berharap kepada masyarakat petani ketika itu masih menjadi persoalan pupuk subsidi langka, jangan segan-segan untuk menyampaikan kepada siapapun, mulai kepala desa, DPR di masing-masing tempat, dan lain sebagainya, karena pemerintah tahun ini hakikatnya menyiapkan kebutuhan 100% dari yang dibutuhkan oleh masyarakat petani. Oke, nah ini kabar baik nih untuk para petani-petani kita ya. Mungkin juga banyak yang belum tahu, para petani sudah tidak akan lagi nih untuk
mengalami kelangkaan pupuk subsidi dan lain sebagainya, karena ini juga cukup krusial ya Bu Ani, kalau tadi disampaikan juga hal-hal yang terjadi, kemudian petani kita lagi yang kemudian rugi, belum lagi sekarang kalau kita kaitkan dengan climate change dan lain sebagainya. Ini kan juga tantangan juga bahwa kadang waktu panen gagal panen, belum lagi hal-hal yang tidak menentu, yang tidak bisa diprediksi itu ya terjadi pada para petani kita yang pada akhirnya menyebabkan permasalahan itu semakin berkembang dan juga banyak. Kemudian ini juga kebijakan swasembada pangan ini kan juga masuk dalam misi Astacita pemerintah pusat ya Bu Ani, untuk bagaimana menginfluence banyak pihak, stakeholder ini untuk berkontribusi memaksimalkan potensi, dan termasuk juga ini ada intervensi BUMD. Iya. Nah, ini untuk mengembangkan atau mendukung keberadaan produksi pangan lokal di Jatim. Sejauh ini sudah seperti apa, Bu? Iya, kalau kita lihat tupoksi BUMD itu substansi core-nya itu 3. Satu, sumber PAD, terutama adalah BUMD yang berbasis keuangan. Kalau kita mempunyai Bank Jatim dan BPR UMKM Jatim. Yang kedua, katalisator penguatan pertumbuhan ekonomi. Artinya hal apa yang belum bisa dicukupi, diberdayakan, produksi oleh dunia swasta, maka pemerintah melalui BUMD inilah yang melakukan intervensi. Kemudian yang ketiga adalah stabilisasi pasar. Bagaimana melalui BUMD ini ketika panen raya masyarakat tidak resah karena anjlok, ketika kesulitan HET tidak harga real tidak jauh dari HET, menstabilkan ini adalah fungsi dari BUMD. Oleh karenanya kesimpulannya BUMD itu kepanjang tanganan pemerintah. Karenanya berharap 2 tahun yang lalu Jawa Timur melalui salah satu BUMD-nya BWU mempunyai satu program namanya Lumbung Pangan, Pak. Jadi kala 2 tahun lalu pasca sedang dan pasca COVID ini kan kita ngomong terkait dengan sembako itu kan terjadi fluktuasi yang sangat tinggi, maka untuk menstabilkan itu PWU diberikan kewenangan untuk membuat program kaitannya mengambil atau menyerap hasil panen rakyat yang kemudian dijual lagi oleh pemerintah dengan harga yang sesuai HET lah. Setidaknya para tengkulak yang memainkan ini tidak akan bisa semena-mena untuk itu, dan alhamdulillah akhirnya bisa stabil, terutama ketika menjelang hari raya kan biasanya seperti itu. Itu idealnya ya. Tetapi fakta terus terang kalau ngomong dividen, kita punya 7 BUMD, Mbak. 7 BUMD, 2 penyertaan modal karena milik BUMN. Yang survive ya hanya Bank Jatim. Lainnya tidak survive. Kalau ngomong sumber PAD, tadi kan saya ngomong sumber PAD, nggak survive. Analognya ketika uang itu disertakan ke dalam BUMD, dividennya hanya 0,03%, sementara uang kalau ditaruh di deposit itu bisa 6%. Kan rentangnya sangat jauh. Bahasanya kan begini, mendingan uang itu taruh aja di bank, lebih aman dan lain sebagainya. Itu dari sumber PAD tidak signifikan, tidak menyenangkan. Yang kedua, terkait dengan menjadi solusi sebagai kepanjang tanganan pemerintah harus hadir dalam mensupport peningkatan pertumbuhan ekonomi. Saya juga belum begitu melihat yang signifikan. Ada kita ini JGU itu core bisnisnya ada yang namanya Puspa Agro. Ada anak perusahaannya
Puspa Agro yang ada di daerah Taman berdekatan dengan rumah kami. Sampai detik ini juga mangkrak. Padahal itu angka hampir 1 triliun ya, mulai bangunan dan tanah. Ya, satu di antaranya adalah akses jalan yang hari ini baru ada solusi jalan alternatif karena arah ke sana namanya Kletek itu memang macet ya. Ini berakibat pada antara supplier dengan demand ini tidak sebegitu tertarik untuk sana, akibatnya ya mangkrak. Artinya banyak mubadir. Sekalipun banyak mubadir karena sudah terbentuk dan ada satu BUMD yang mengurusi kayak gitu, mestinya itu tidak bisa berlarut-larut penyelesaiannya, tapi faktanya hari ini berlarut-larut. Termasuk juga kalau kita ngomong PWU, faktanya terkait dengan aset yang menjadi salah satu core-nya PWU, development yang salah satu core-nya PWU juga tidak bisa maksimal untuk itu. Kaitannya dengan yang lain di PDAB, kaitannya dengan air bersih, juga saya melihat belum begitu serius. Ada satu produk kita air mineral ya, produk air mineral yang bisa dikonsumsi langsung. Salah satunya adalah produknya BADB kalau nggak salah. Tapi itu ya juga nggak bisa survive. Artinya apa, di BUMD kita ini krisis manajemen, krisis manajerial, mulai dari rekrutmen manajemen hingga pada mekanisme kerja sampai pada outputnya menjadi supporting dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi belum begitu maksimal saya melihatnya. Bahkan kalau saya boleh rekomendasi, dan ini sudah dijeritkan oleh beberapa teman-teman, harus dilakukan penyatuan atau peleburan dari beberapa BUMD yang nggak survive. Karena apa? Karena di situ ngerogoti anggaran. Betul. Dengan adanya SDM, kemudian outputnya tidak jelas, tentu ini kan hanya penghabisan anggaran. Ini yang sampai detik ini belum kelar. Lagi-lagi tata kelola ini ya. Tata kelola, manajemen. Jadi problem. Tapi Bu Ani, saya masih penasaran dengan tadi soal HET. Itu kan harusnya sudah ditentukan ya. Tapi masih kerap kali terjadi ketika panen, kemudian harga jatuh. Nah, ini gimana sih Bu Ani? Saya mewakili mungkin masyarakat awam ya, yang kita taunya inginnya ya sembako, bahan pokok itu ya selalu murah aja gitu. Nah, tapi ini kan masih kadang-kadang ketika panen melimpah, malah harganya jatuh dan lain sebagainya. Ini gimana Bu Ani? Iya, yang belum selesai di kita itu tata niaga. Oh, yang gitu ya. Jadi ketika panen raya tiba, kadang pemerintah menghadirkan beras impor. Akibatnya, ya kita akhirnya kan kompetisi ya. Jadi timing untuk import, karena memang kita beras masih kurang ya. Kebutuhan nasional itu 33 juta ton, produktivitas kita 31 juta, artinya kurang. Maka agar terjamin kecukupan, tidak sampai kekurangan, pemerintah memang melakukan import itu. Cuma waktunya ini harus dihitung. Secara nasional kira-kira pada saat masyarakat tidak panen, kira-kira kayak gitu, sehingga efektivitas penggunaan ini akan bisa tercapai dan terjamin stabilitas harga tidak akan melonjak tinggi atau jatuh tinggi, jatuh sekali, kan begitu. Faktor yang kedua, serapan yang dilakukan oleh Bulog sangat kecil, Mbak. Kalau nggak salah 10%. Kemarin ketika kami menghadirkan Bulog,
besar harapan ketika Jawa Timur ditarget dari 5 menjadi 7, ada kenaikan 2 juta ton, serapannya juga harus berimplikasi pada serapan harus dinaikkan. Tapi lagi-lagi ini kewenangan dari pihak kementerian, sehingga Komisi B ini rencana memang akan melakukan audensi kepada pihak kementerian agar serapan untuk Bulog ini lebih meningkat lagi, lebih-lebih ketika ada Koperasi Merah Putih yang informasinya salah satunya adalah bisa menjadi daya dukung untuk ketahanan pangan. Satu diantaranya dulu ada namanya KUD. Jadi ketika masyarakat panen agar tidak dipermainkan oleh harga tengkulak, maka diserap oleh Koperasi Merah Putih. Informasi yang kami dapat seperti itu, sehingga ketika ada kompetitor pembeli, tengkulak tidak bisa memainkan harga. Nah selama ini ya karena tengkulak yang membeli, serapan dari Bulognya nggak begitu signifikan, pemerintah tidak ada dukungan anggaran untuk membeli yang kayak dulu 2 tahun punya program lumbung pangan tadi itu, akibatnya kompetitornya hanya dari para tengkulak. Nah kalau sudah demikian banjir, bahasanya gini, ya gue bisa membeli segini kalau boleh, kalau enggak ya enggak apa-apa. Iya. Nah kalau sudah demikian petani apa yang dilakukan? Betul. Ya dikasih. Iya, mau tidak mau. Oleh karenanya resi gudang ini menjadi penting. Nah resi gudang ini ya sekali lagi besar harapan saya adalah Koperasi Merah Putih tadi menjadi resi gudang. Ketika panen bisa menyerap, membeli. Ketika paceklik itu kira-kira sudah jauh dari panen lah, sudah waktunya tanam, diobral dengan harga HET. Kalau sudah begitu stabil. Karenanya fungsi pemerintah di sini bagaimana menstabilkan antara kedatangan impor sehingga harus mampu menjadi pengendali. Jawa Timur ini beberapa kali juga menolak impor ketika beras rakyat ini lagi panen, maka kita berhak untuk melakukan pending, menolak untuk itu. Sudah beberapa kali dan itu rekomendasi dari DPRD juga. Oke, baik, luar biasa. Dari perbincangan kita tadi, Komisi B khususnya ini juga sudah melakukan banyak upaya begitu ya untuk pengawasan, kemudian lain sebagainya untuk pengembangan dari pangan lokal. Bu Ani, mungkin karena waktu kita ternyata tidak lama, nggak kerasa kita ngobrol-ngobrol tadi soal pangan lokal. Terima kasih sudah hadir di sini. Atau mungkin ada sepatah dua kata terakhir untuk masyarakat khususnya bahwa ini memang negara harus hadir begitu. Ini tugas pemerintah. Tapi sinergi dengan masyarakat juga perlu kita bangun. Mungkin ada yang disampaikan untuk para masyarakat, Bu Ani? Berharap bahwa terkait dengan visi misi pemerintah nasional maupun daerah untuk kedaulatan pangan di Jawa Timur dan swasembada pangan di nasional, maka diversifikasi salah satu solusi dengan cara bagaimana kita melakukan gerakan pangan lokal semaksimal mungkin sehingga kita tidak perlu ada ketakutan untuk tidak tercukupinya kebutuhan pangan kita. Karenanya ayo kita rubah mindset kita, kalau tidak makan nasi sepertinya tidak makan. Hari ini ayo kita mengkonsumsi asupan yang bergizi, yang standar nilai vitamin gizinya sama dengan dengan berbagai jenis variasi yang mengandung unsur karbo dan lain sebagainya. Tentu pemerintah harus memberikan intervensi yang cukup, mulai dari pemberdayaan, pendampingan hingga pasar dan kepastian
harga. Sehingga dengan demikian bersama-sama antara pemerintah dengan masyarakat untuk bisa mencapai ketahanan kedaulatan pangan yang benar-benar berujung pada kesejahteraan masyarakat, terutama adalah para petani, nelayan, peternak dan perkebunan. Oke, baik, terima kasih banyak Ibu Hajah Ani Maslahah, SPD MSI, Ketua Komisi BDPRD Provinsi Jatim sudah bergabung bersama kami dan memberikan banyak sekali insight. Dan dulur Jatim semua, terima kasih ya sudah menyaksikan Jatim Channel, podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Kita akan kembali hadir di podcast-podcast selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.